Semangat pagi para pejuang NIP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya, gaskeun. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah pandemi Omikron yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang cara untuk memecahkan soal terkait pola napas, bersihan jalan napas, dan gangguan pertukaran gas. Supaya teman-teman bisa dengan cepat memilih opsi jawaban dan tidak tertukar. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Pola napas tidak efektif. Kata kuncinya adalah frekuensi. Pola frekuensi. Nah, jadi untuk semua diagnosa pola napas, gangguan pertukaran gas, dan bersihan jalan napas, pasti pasien mengalami sesak napas. Entah ada retraksi dinding dada atau dan sebagainya. Tapi untuk pola napas itu pastikan tidak ada suara bunyi napas tambahan. Dan tidak ada data tentang analisis gas darah. Kalaupun ada, harusnya normal. Jadi hanya ada data peningkatan frekuensi napas saja. Untuk napas normal pada bayi 30-60, untuk napas pada anak 18-30 dan dewasa 12-20. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Seorang perempuan berusia 27 tahun di ruang di penyakit saraf dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan didapatkan hormon ACE, GCS12, retraksi dinding dada, pernapasan cuping hidung menggunakan otot bantu napas, posisi tidur semipolar, terpasang NGT, gelisah, tekanan darah 120, frekuensi 103, frekuensi napas 28, suhu 36,9 derajat Celcius. Nah, yang pertama, ini adanya retraksi dinding dada. Yang kedua, pernapasan cuping hidung. Yang ketiga, ada otot bantu pernapasan. Dan yang keempat adalah frekuensi napas yang meningkat. Tapi di sini tidak ada bunyi napas tambahan, entah itu dahak atau dan sebagainya. Dan terlebih tidak ada data tentang analisis gas darah. Jadi sudah dipastikan ini diagnosanya adalah pola napas tidak efektif. Yang kedua, bersihan jalan napas tidak efektif. Kata kuncinya ada di huruf B. Bersihan berhubungan dengan bunyi napas. Oke. Nah, suara napas normal yaitu vesikuler, bronkofesikuler, dan bronchial. Untuk suara napas abnormal ada wheezing. Wheezing biasanya ada di pasien yang mengalami asma, teman-teman. Nah, bila pasien asma itu terdengar suara wheezing, maka sudah dipastikan itu bersihan jalan napas ya. Karena seperti ini teman-teman. Kalau saya gambarkan, ini kan paru-paru, ini jalan napas. Nah, untuk asma atau suara wheezing itu dia adanya penyempitan di bagian saluran napas yang ini mengecil, ataupun dia misal ada semacam pembengkakan. Jadi saluran napasnya itu terhalang dan diagnosanya adalah bersihan jalan napas ya, jangan tertukar. Untuk suara gargling ini biasanya adalah suara cairan. Biasanya pasien-pasien yang tidak sadarkan diri, misalnya ada sekret ataupun air liur yang menumpuk. Nah, itu biasanya harus disuction. Untuk snoring, ini adalah suara bunyi napas tambahan di mana pangkal lidah jatuh ke belakang sehingga menutup bagian saluran napas. Untuk stridor biasanya terjadi karena adanya udim laring atau pembengkakan di laring. Ini biasanya pasien-pasien yang mengalami atau korban luka bakar. Kemudian ronci. Ronci ini adalah suara seperti ngorok ya, suara untuk sekret, dahak. Jadi pasien-pasien yang terdapat dahak ataupun sekret yang tidak dapat dikeluarkan itu pasti bersihan jalan napas. Dan yang terakhir adalah crackles. Crackles ini adalah suara seperti rambut yang digesek, gesek gitu ya. Oke, untuk contoh soalnya seperti ini. Seorang perempuan usia 27 tahun dirawat di ruang bedah dengan post tiroidektomi hari kedua. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri saat batuk, dahak tidak dapat keluar dan sulit menelan. Tekanan darah 120, frekuensi 84, frekuensi napas 30, suhu tubuh 37,8, leukosit 13.000. Nah, kalau yang ini sudah jelas bersihan jalan napas. Yang pertama, kita bisa lihat dari dahak yang tidak dapat dikeluarkan. Ini mungkin kalau ada data auskultasi harusnya terdengar bunyi ronci. Yang kedua, adanya peningkatan frekuensi napas, tapi tidak ada data terkait analisis gas darah. Nah, makanya yang kita pilih adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang ketiga adalah gangguan pertukaran gas. Kata kuncinya ada di kata gas. Gas ada analisis gas darah. Oke, teman-teman ingat ya. Nah, analisis gas darah itu akan berhubungan dengan pH yang normalnya adalah 7
7,35 sampai 7,45. Bila lebih dari ini atau semakin meningkat, maka dia akan basa atau disebut alkalosis. Bila semakin menurun, dia akan semakin asam atau asidosis. PCO2 bila meningkat lebih dari 45, dia sifatnya asam. Nah, bila kurang dari 35, semakin sedikit dia basa. Untuk HCO3 semakin naik, dia akan semakin basa. Untuk semakin turun, maka dia akan semakin asam. Ini untuk PO2, rentang normalnya adalah 80 sampai 100 mmHg ya. Kemudian untuk interpretasi AGD ini, apakah asidosis, apakah alkalosis, atau terkompensasi tidak terkompensasi, saya sudah buatkan videonya. Silakan teman-teman klik di pojok bagian atas untuk penjelasan lebih lengkapnya sampai interpretasinya ya teman-teman. Untuk contoh soalnya teman-teman seperti ini. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di RS dengan keluhan sesak napas. Klien didiagnosa TB-MDR, klien tampak kurus, klien batuk dan sulit mengeluarkan dahak atau sekret, retraksi dinding dada, klien tidak mampu untuk berdiri, hanya mampu tidur, tekanan darah 120/80, nadi 87, respirasi 32, HB9, leukosit 11.000, dan hasil AGD-nya pH 7,34, PCO2 60, PO2 80, dan HCO3 22. Nah, kita lihat di sini ada batuk. Oke, ada dahak, retraksi dinding dada, dan ada hasil abnormal analisis gas darah. Mana yang abnormalnya? Pertama pH. pH harusnya 7,35 sampai 7,45. PCO2 harusnya 35 sampai 45. PO2-nya normal dan HCO3-nya normal. Jadi di sini harusnya pasien mengalami asidosis atau asam ya dalam tubuhnya. Dan ini sudah jelas diagnosanya adalah gangguan pertukaran gas. Oke teman-teman, jadi itu yang membedakannya. Kesimpulannya, saya ulangi kembali, untuk pola napas P berarti berhubungan dengan frekuensi napas. Untuk bersihan jalan napas B, bersihan akan berhubungan dengan adanya data bunyi napas tambahan. Untuk gangguan pertukaran gas, itu katanya adalah gas ya, berhubungan dengan analisis gas darah yang abnormal. Itu saja teman-teman, semoga bisa mempermudah dan mempersingkat teman-teman dalam mengerjakan soal. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.